$1 miliar itu saya baca ya. Nah, saya pastikan tidak ada. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri beberapa hari ini menjadi buah bibir. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly disebut-sebut meminta uang sebesar $1 miliar Singapura kepada mantan Gubernur Sulawesi Selatan tersebut. Peristiwa ini terjadi ketika KPK tengah melaksanakan pengusutan terkait kasus korupsi yang berlangsung di Kementerian Pertanian. Namun Firly membantah kalau dirinya meminta uang kepada SYL. Dirinya menjelaskan kalau peristiwa pemerasan seperti itu tidak pernah terjadi. Meski membantah, tapi netizen kadung kepo dengan koleksi kendaraan dan kekayaannya yang bertambah selama menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pria asal Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan ini adalah Ketua KPK dengan latar belakang seorang perwira polisi. Lahir pada 8 November 1963, Firly Bahuri adalah seorang jenderal bintang 3 alias komisaris jenderal sebelum purna tugas pada 2021 lalu. Ia memulai pendidikan dinasnya pada Seba Polri dan selesai pada 1986. Pada 1990, ia selesai mengikuti pendidikan Akpol. Kemudian pada 1997, pria 59 tahun ini menyelesaikan sekolah kedinasan di PT IKA. Lalu jenjang Sespim di tahun 2004 hingga Lemhanas PPSA tahun 2017. Firly yang berpengalaman dalam bidang reserse ini diketahui menikahi Ardina Safitri dan memiliki sejumlah anak. Sebelum menjabat sebagai Ketua KPK, Firly Bahuri telah menempati beberapa jabatan strategis di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Wakil Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Deputi Penindakan KPK termasuk Kapolda Sumatera Selatan. Selain itu, Firly juga pernah menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden RI Budiono. Ia kemudian menjabat Wakapolda Banten, Karopaminal di Propam Polri, Karodalops Polri, serta Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri. Pengalaman dan jabatan-jabatan tadi membentuk profil Firly Bahuri sebagai seorang pejabat polisi yang berdedikasi dan memiliki kompetensi di bidangnya. Pada 21 November 2019, Firly Bahuri dilantik sebagai Ketua KPK menggantikan Agus Raharjo. Jabat sebagai Ketua KPK adalah tantangan besar bagi Firly. Mengingat peran lembaga ini sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak menjabat sebagai Ketua KPK, Firly Bahuri dan lembaga yang dipimpinnya berupaya mengoptimalkan penggunaan teknologi dan inovasi dalam penyelidikan dan penindakan kasus korupsi. Firly Bahuri boleh jadi adalah Ketua KPK dengan kontroversi yang paling menonjol. Sebelum terseret kasus dugaan pemerasan terhadap mentan SYL, Firly sudah beberapa kali disorot terkait sepak terjangnya yang mencurigakan. Saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan, Firly pernah melakukan pelanggaran kode etik karena bertemu dengan Bahrullah Akbar, seorang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan yang kala itu menjadi saksi kasus suap yang sedang ditangani KPK. Tindakan ini menjadi persoalan lantaran Firly tidak meminta izin kepada pimpinan serta bertemu dengan orang yang tengah berurusan dengan KPK. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang juga mengungkapkan bahwa Firly Bahuri pernah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak yang terseret perkara korupsi di KPK. Salah satunya adalah Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi atau TGB. Sampai di situ, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI pernah melaporkan Firly Bahuri kepada Dewas KPK soal adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firly, yang diketahui naik helikopter mewah saat melakukan kunjungan ke Sumatera Selatan. Sepak terjang Firly Bahuri kembali dipertanyakan, tak kala turut mendampingi timnya saat memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Jayapura. Selanjutnya, Firly Bahuri dinilai telah bertindak sewenang-wenang karena mencopot jabatan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan. Pemecatan itu sendiri belum diketahui dengan jelas penyebabnya.
Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per Maret periodik 2022, Firly memiliki sejumlah kendaraan. Beberapa dari moda transportasi itu telah ia miliki sejak dirinya baru menjabat ketua KPK pada 2019. Beberapa kendaraan juga ada yang baru dimiliki setelah menjabat. 2 kendaraan yang telah dimiliki sejak dirinya baru menjabat ketua KPK adalah motor Honda Vario tahun 2007 senilai 2,5 juta rupiah. Dan Yamaha NMAX tahun 2016 senilai 15 juta rupiah. Pada 2019, Firly memiliki 3 mobil, yakni Toyota Corolla Altis produksi 2008, Toyota Land Cruiser Prado 2.7 AT 2010, dan Kia Sportage 2000 cc GAT 2013. Sebagai gantinya, Firly memiliki 3 mobil yang nilainya jauh lebih mahal dari 3 mobil sebelumnya. Mobil pertama yang dimiliki Firly adalah Toyota Innova Venture 2.0 AT tahun produksi 2019 dengan nilai taksiran 292 juta rupiah. Kemudian, Firly juga memiliki Toyota Camry 2.5 AT tahun 2021 senilai 593,9 juta rupiah. Mobil paling mewah yang dimiliki Firly adalah Toyota Land Cruiser 200 AT tahun 2021 dengan nilai taksiran 850 juta rupiah. Semua kendaraan yang dimiliki Firly tersebut diklaim merupakan hasil usaha sendiri. Selama menjadi pimpinan tertinggi di KPK, Firly Bahuri tercatat rutin melaporkan sejumlah harta kekayaannya. Dalam LHKPN tahun 2022, Firly tercatat memiliki harta kekayaan hingga puluhan miliar, yakni mencapai 22,8 miliar rupiah. Nyaris 50% kekayaannya atau sekitar 10,4 miliar rupiah terdiri atas aset tanah dan bangunan. Selain itu, harta kekayaan terbesar lainnya ada pada kas atau setara kas yang mencapai hingga 10,6 miliar rupiah. Selebihnya atau sekitar 1,75 miliar rupiah adalah aset berupa alat transportasi atau kendaraan. Belakangan berembus informasi bahwa penyidik Polda Metro Jaya menggeledah ruang kerja dan rumah Ketua KPK Firly Bahuri di tengah kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul. Informasi mengenai penggeledahan ini muncul setelah Polda Metro Jaya menaikkan status penanganan dugaan perkara pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul ke tahap penyidikan. Sebagai terlapor dalam perkara itu disebutkan adalah pimpinan KPK. Konfirmasi hal tersebut, Kapolda Metro Jaya Karyoto tidak menjawab gamblang. Beliau hanya mengatakan hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus yang ada. Penyidik lanjut Karyoto masih melakukan serangkaian proses sejak kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Sementara itu dari luar gedung KPK, puluhan massa aksi yang mengatasnamakan diri Front Indonesia Timur Bersatu menggeruduk gedung merah putih yang menjadi markas KPK untuk menuntut Komjen Pol Pun Firly Bahuri mundur dari jabatan Ketua Lembaga Anti Rasuah yang telah berdiri sejak tahun 2002 itu. Aksi tersebut berjalan dengan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian.